Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang berdaulat, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari sampai saat ini. Kami percaya rencana-Mu baik atas setiap kami. Saat ini Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 29, ayat 18 dan ayat 20. Tertulis demikian. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang ibu membangunkan anaknya dan menyuruhnya untuk segera bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Anaknya berkata bahwa dia sedang malas untuk ke sekolah, dan ia meminta kepada ibunya untuk memberinya 2 alasan mengapa dia harus pergi ke sekolah. Ibunya menjawab, alasan pertama, karena kamu sudah berumur 40 tahun. Dan alasan yang kedua, karena kamu adalah kepala sekolahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang malas untuk pergi ke tempat kerja. Bekerja terasa hampa. Bekerja sudah tidak bersemangat lagi. Kehilangan motivasi. Tidak ada tujuan. Sebagai orang percaya, kita perlu menghadapi pekerjaan sebagai panggilan dan tugas amanat dari Tuhan untuk kita kerjakan. Dalam Kejadian 29 ayat 18 dan 20 ini tertulis, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Yakub pada waktu itu bekerja pada Laban, ayah dari Rahel. Yakub sangat mencintai Rahel, dan itu sebabnya ia mau bekerja 7 tahun lamanya untuk diizinkan menikahi Rahel. Dan dikatakan di sini bahwa 7 tahun itu terasa bagi Yakub seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Kita mengerti di sini saudara bahwa kalau pekerjaan dilakukan dengan cinta, maka pekerjaan itu akan terasa berguna. Pekerjaan tidak akan terasa hampa kalau kita mengerjakannya dengan cinta. Bekerja dengan cinta membuat kita mengerti akan tujuan dari pekerjaan kita. Mengapa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Dan itu membuat kita bersemangat. Sebagai orang percaya, motivasi kerja kita yang pertama adalah cinta kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan, kita persembahkan kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan motivasi yang kedua adalah cinta kepada sesama kita, yaitu kepada keluarga kita, orang-orang yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, yang menjadi tanggung jawab kita. Karena cinta kita kepada mereka, maka kita bekerja dengan penuh semangat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini sudah mulai malas-malasan pergi ke tempat kerja, merasa tidak punya tujuan, merasa begitu berat untuk melangkah menuju ke tempat kerja, mari kembali bersemangat
Sadari kembali apa tujuan dari pekerjaan kita. Jadikan pekerjaan sebagai ladang pelayanan untuk menjadi terang Tuhan di tempat di mana kita berada. Dan biarlah pekerjaan kita sungguh-sungguh dedikasikan bagi Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah kehilangan semangat dalam menjalani tugas dan pekerjaan kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, dan Tuhan akan selalu memberkati kerja dan karya kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali meneguhkan hati kami untuk kami memiliki motivasi kerja yang benar, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama kami. Bukan cinta eros, tapi cinta agape, kasih yang tulus kepada Tuhan dan kasih yang tulus kepada sesama kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami menjadi terang-Mu di tempat kerja kami, di lingkungan marketplace di mana kami Tuhan tempatkan. Biar nama Tuhan senantiasa dimuliakan lewat kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala apa yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pemenang-pemenang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang sedang dalam persoalan Tuhan berikan jalan keluar, dan mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.